bikin di video. Sama persis. Jadi ini mungkin gue jelasin dari point of view gue okay. ya, Fer. Karena banyak yang nanya, oh menurut lu gimana? Ini menurut gue sangat gampang. Okay. Kalau financial market in general, itu kebanyakan dari trading volumenya itu zero sum. Karena ada yang ngambil. Bahkan hampir semuanya. Ya, karena ada investor yang misalnya dia tanam di perusahaan dan beneran dipakai, tapi itu small case. Very small case. Very small case. In general, ini gue ngomong waktu itu, banyak yang potong, langsung bilang, oh Timothy berarti bilang zero sum. Enggak, gue nggak bilang itu zero sum. Gue bilang financial market as a whole. Itu kan sebenarnya one giant, kita sebutnya kasino sebenarnya. Ini orang market semua udah tahu lah. Lu kalau lu trader di Credit Suisse, lu pasti ngakuin ini. Kalau yang nggak mau ngakuin ya terserah gitu. Memang iya ada aspek permodalan, tapi yang gue bilang itu very few case lah. Very small case. Kebanyakan tuh itu value extractor. Nah ini kita ngomong Bitcoin ya kan? Sama ada zero, ya kan? Ada positif, ada juga negatif. Negatif ya kan? sum. Negatif, zero, positif. Teknologi itu selalu positif sum. Contoh, humanoid robot, lampu ini. Ketika terjadi lampu, ini positif sum ke manusia. Nah, Bitcoin secara teknologi, itu kan ditulis tuh, peer-to-peer electronic cash system. Ini positif. Kenapa? Karena dia bisa storing value di tempat yang berbeda. Dia pertama kali bisa pindah ke Amerika dalam sedetik. Nggak perlu Western Union. Kalau ke Singapura nggak usah lewat SWIFT. Bisa muncul di sana, bisa muncul di Cayman Island, bisa muncul di BVI. Itu ada value-nya. Ketika Rusia waktu kena sanctions, mereka yang punya teman-teman di Bali, itu hidupnya langsung transfer pakai Bitcoin. Betul. Itu ada value-nya sebagai peer-to-peer electronic cash system. Itulah kenapa kelompok teroris kayak ISIS bisa bertahan. Bisa bertahan. Karena itu nggak bisa diblokir dan nggak bisa di-trace. Bahkan Jack Dorsey udah bikin yang baru sekarang. Iya, yang nggak perlu online ya. Itu gue juga belum pelajari secara detail, tapi itu sinting sih itu sinting. Jadi dia ngejam semua bluetooth-nya orang. Itu baru. Itu gue juga belum bisa ngomong full karena gue belum pelajari secara full, tapi udah bisa gitu. Kalau buat yang tanya kalau internet mati, yang hidup mungkin cuman Bitcoin. Yang lain beneran bisa mati, YouTube, Google bisa mati, tapi itu nggak bisa mati. Itulah kapasitas society ya. Ngelihat hal kayak gitu nggak dibicarain. Ini gila loh. Tapi ntar, lanjut deh. Itu ada store of value. Intinya apa? Store of value itu di saat orang bisa menjadi penyimpanan uang. Ya kan? Contohnya seperti emas, itu penyimpanan uang. Ini basically kayak emas, tapi ini bisa digital, bisa dipecah, divisible, bisa di-form lagi, bisa ditransfer kemana-mana. Energi ya. Energi. Storing energi. Tapi apakah Bitcoin secara intrinsik mengenerate value? Jawabannya tidak. Gitu. Sama kayak lu berlian lah, Fer. Berlian lu bisa bawa-bawa kemana-mana, tapi kan tetap bisa kena scan kan? Walaupun lebih susah di-scan dari emas, tapi bisa tetap kena scan. Bitcoin lu tinggal badan gini bawahnya. Kalau benar-benar ngerti ya. Nggak butuh. Orang banyak kira, oh butuh walletnya. Enggak, Pak. Itu nggak butuh. Itu buat ngomong ke blockchain ya, tapi lu nggak butuh itu untuk akses. Gue bisa pakai badan gini dengan kemampuan gue bisa cari di blockchain-nya. Tapi ya nggak semua orang bisa seperti itu. Itu value. Udah clear itu value. Tapi kalau misalnya gue ngomong trading Bitcoin, aksi jual dan membeli. Jual dan membeli, itu pasti ada yang rugi, Fer. Nggak mungkin dong. Karena dunia ini nggak begitu cara kerjanya. Betul. Lu bikin restoran, ada restoran sebelahnya, itu restoran sebelahnya customer-nya geser. Jadi jawabannya adalah kalau lu trading Bitcoin, crypto, lu trading saham, lu trading bonds bahkan. Emas sekalipun. Lu bahkan trading emas, itu zero sum. Harus ada yang kalah, buat orang lain ada yang menang. Ini gampang sebenarnya konsepnya. Teknologi positif, ya kan. Lu mau trade ini, lu dibunuh sama Jane Street, Millennium Management, hedge fund yang besar-besar lah. Lu nggak akan bisa lawan algonya mereka. India kan baru dibantai mereka, 70T di bawah tuh. Apakah itu create value? Enggak. Nah sekarang kita ngomongin Bitcoin-nya secara fundamental ya. Ini banyak yang nggak jelasin seperti ini, tapi ini yang gue jelasin untuk Andrew. 21 juta koin, anggap 2.100, sudah tambang semua. Gue kasih ke Ferry Irwandi, semuanya. Value-nya berapa, Fer? Semua koin itu untuk lu. Value koinnya berapa? Exactly 0. Iyalah, karena kan banyak yang tanya, intrinsic value-nya apa? Intrinsic value yang tadi, store of value. Di luar ini beneran nggak ada. Nggak ada. Karena contoh, gue punya perusahaan Bank of America. Itu ngasih gue earnings ke depannya, ngasih gue dividen. Kalau gue kasih ke Ferry Irwandi, semua apartemen ya, jangan properti, apartemen di dunia. Dia jadi orang yang luar biasa kayanya gila. Dia bisa sewain ke semua orang bisa tinggal di situ. Ada value creation-nya. Rental fee. Ada rental fee ya. Tapi kalau 21 juta koin ini gue serahkan ke dia, dan orang lain gak ada yang pegang. Itu jadi exactly 0. Di situ. Zero sum game. Kuncinya gitu. Nah, jadi gue jelasin tuh. Kalau Timothy kan dari B ke A tadi jelasin. Di video itu dari A ke B.
Jadi semua yang Timothy bilang itu ada di video itu, teman-teman. Bisa ditonton berarti. Bisa ditonton, ditonton bahkan dengan bahasa yang lebih simpel, tapi pakai rumus matematika biar jelas. Karena gue malas ngeladeni debat akhirnya. Oh, nanti soalnya ada yang keluarin rumus kan? Iya, kalau lu mau bantah gue keluarin lah rumus. Dan gue yakin S2 gue 2 di ekonomi. Nah, itu aja sih. Kalau pakai opini sama argumen kan, ya udah main-main masa pakai buzzword aja orang terus jadi gini. Nah, gue langsung kalau ini kan demi mendidik ya, demi ngasih edukasi ke teman-teman. Jadi di video itu jelas gue bilang zero sum-nya kondisi kayak gini karena pembentuk value-nya, pembentuk uangnya nggak akan ada kalau nggak ada flash demand, market stagnan. Betul. Jadi kan delta key-nya itu 21 juta, market cap itu dibentuk dari harga P per key, P sama dengan market cap per key kan. Nah, itu baru berubah ketika cash in lebih besar dari cash out, lebih besar dari 0. Itu rumus matematika yang dijelasin sama Timothy. Itulah kenapa nggak ada fiat, nggak ada value di sini. Betul. That's it. Betul. Itulah kenapa zero sum game. Lu berdagang, lu beli 50.000, orang beli di 70.000, dia udah untung yang 50.000, 70.000 mau untung lagi lebih mahal lagi dia harus jual. That's zero sum game. Tapi bisakah dia nggak not zero sum game, store the value tadi. Store value. Mentransfer dari negara ke negara lain lagi. Orang Rusia butuh, oligarki butuh gitu kan waktu itu. Pasti store value-nya. Pasti itu. Untuk donasi juga butuh pakai itu. Betul. Untuk bisa cross sanction-nya. Itu bahkan bisa jadi positif sum. Secara teknologi dan konsep ini bahkan bisa jadi positif sum. Nah, kesalahan dari Gabriel Ray, gue nggak kenal personal, nggak pernah ketemu, nggak pernah interaksi juga adalah mungkin dia salah bahasa sih. Dia bilang cost of production. Yang mana itu buat negatif sum. Kalau cost produksi dari sebuah aset itu negatif. Negatif. Seharusnya proses produksinya mungkin bisa. Tadi gue sebutnya kan trading crypto. Tapi ada satu lagi. Misalnya trading crypto dengan fitur derivatif di mana di situ ada funding fee. Ini walaupun gue sebagai owner action harus fair dong. Harus fair. Kalau ada funding fee atau ada fee dalam transaksi tersebut, itu berarti ada house-nya yang ngambil extract value. Ya, itu jadi negatif di meja poker lah ya. Itu negatif sum. Cuman apakah ini jelek? Enggak, karena yang disebut bandar tadi itu memfasilitasi lu bisa membeli asetnya. Kalau nggak ada ini kan lu nggak bisa main. Sama. Nggak ada kasino lu nggak bisa main bakarat. Nggak bisa main bakarat, nggak bisa main poker gitu. Gua nggak pernah main bakarat. Contoh. Kalau nggak ada kasinonya ya nggak bisa main. Gitu. Jadi itu fasilitator. Tapi kalau secara konsep matematis, itu negatif, Iya. Karena ketika lu trade, ada value yang orang lain ekstrak yang dia ngambil 0 resiko. Sama mereka market make kan. Jadi mereka harus ngisi likuiditas buat lu bisa ngisi bid dan offernya. Ini sudah pasti negatif sum. Negatif sum. Sebenarnya. Tapi untuk lu masuk ke situ ya, lu harus pakai house rule-nya dong. Iya, betul. Lu pakai rumahnya orang ya lu harus ikutin aturan rumahnya. Harus ada yang lu sisihkan untuk orang yang punya rumah ini. Sederhananya kayak gitu. Mengeluarkan energi dan biaya kos produksi untuk membeli suatu aset itu negatif. Jadi kalau sebagai store of value positif, lu trading ini, pure trading itu zero sum menurut gua. Tapi kalau ini ada fee-nya terkait dengan ini, ada biayanya negatif dong. Iya, sama kayak lu logika sederhana kan sebenarnya. Iya benar. Sama kayak lu main bakarat kalau lu pick di banker. Oh betul. Pasti ada 6% yang berkurang daripada lu di player. Benar. Lebih gampang misalnya main poker deh. Main poker ada rake-nya kan dari kasino. Rake-nya itu negatif sum gitu. Karena kalau selalu menang ya lu main-main lawan masing-masing aja gitu kan. Nah, pendapat lu orang yang bilang, "Wah, kalau lu ngejelasin sevulgar ini nanti malah mencoreng nama Bitcoin-nya itu sendiri." Enggak dong. Justru ini edukasi kan. Karena gue selalu ambil edukasi yang menurut gue itu benar. Kalau iya, gue bilang iya. Enggak, gue bilang enggak. Bukan karena gue punya exchange, jadi gue bilang ini positif sum loh. Ini menurut gue kalau ada funding fee-nya, iya itu negatif sum. Gitu. Kalau ada fee yang ditarik dari pembelian atau penjualan, berarti kan ada nilai yang keluar dong, secara logika. Lagi kalau zero sum game kenapa sih? Ya nggak apa-apa. Itu kan pertanyaannya kan iya. Maksudnya kalau ternyata nggak ada masalahnya. Nggak berbenturan sama nilai moral, dogma dan normal lu ya lu tinggalin, jangan lu mainin gitu. Bukan lu benerin, itu bukan negatif sum atau bukan zero sum. Gue tuh aneh. Ya terus kenapa gitu? Nggak apa-apa sebenarnya menurut gue. Jadi gara-gara gue juga bingung, nggak ada salahnya sih. Itu mau itu zero sum juga ya sudah.
Bapak Andrew itu kan setahu gue banyak juga Bitcoin. Konten sendiri ya? Kan gue bilang tadi, ini banyak yang nggak ngerti. Konten tuh juga zero sum. Iya, konten atensi. Oh iya, atensi. Tapi kan konten adalah format kita mau mengharness sebuah atensi. Tapi kalau kita hitung secara matematis, total atensi yang ada di Indonesia, itu waktunya terbatas, Fer. Kan gampang banget rumusnya. Iya. Tinggal jumlah penduduk, lu kali berapa jam yang mereka punya, berapa jam yang kira-kira mereka sisihkan untuk nonton konten, lu mau ngambil berapa. That's it, that's all. Nah, dan sebenarnya zero sum itu basis fundamental ekonomi. Kalau dalam ilmu ekonomi lu kenal istilahnya opportunity cost. Yes. Karena lu nggak bisa nonton dua Ferry Irwandi dan Timothy Ronald ketika tayang. Ya misalnya nih, gue sekarang mau ketemu, gue jelasin biar teman-teman paham. Gue mau ketemu teman SD gue nih sekarang buat ngopi doang, nggak tahu bahas ngalor ngidul, atau gue mau ngobrol di sini sama Ferry tadi di belakang sana. Itu kan opportunity cost dari waktu gue. Iya, betul. Pilihannya yang mana nih? Iya, nggak mungkin ada kondisi kayak gitu kan. Hidup ekonomi muncul dari pilihan kan, choice. Kayak gimana manusia memilih pilihan terbatas di antara scarcity yang mereka miliki. Itulah mereka belajar ilmu ekonomi. Ini pemahaman tanpa fondasi yang gue bilang tadi. Oh. Banyak orang punya pemahaman tanpa fondasi dasarnya. Mereka ekonomi tadi nggak opportunity cost mereka nggak tahu. Oh. Mereka nggak paham zero sum game itu apa, nggak paham. Jadi ada yang bilang kayak gini, nggak zero sum lah orang. BlackRock udah beli kok, El Salvador udah pakai. BlackRock tuh nggak beli loh. BlackRock tuh adalah kustodian dari nasabahnya yang memiliki namanya IBIT. BlackRock sendiri tidak memiliki Bitcoin karena TBK. Gue bisa lihat. BlackRock tuh tidak memiliki sama sekali Bitcoin. Dia pegangin buat nasabahnya, di mana dia bikin formatnya Exchange Traded Fund ETF, dia ngambil persenan dari situ. Oh, gue mau hajar-hajaran aja lah, gue mau kayak ini nggak benar kalau dibiarin. Maksudnya fundamental berpikirnya jadi rusak kalau lu ngedukasi dengan cara ini nggak zero sum game, perusahaan besar punya. Nah itu tadi lu jelasin BlackRock, El Salvador punya bukan karena itu zero atau enggak, itu store value namanya. Itu store of value tuh. Kenapa El Salvador beli? Itu store of value. Kenapa Bhutan beli? Itu store of value. Kenapa US taruh di reserve-nya? Betul. Store of value. Dan itu nggak menegasikan kalau itu bukan zero sum game. Yeah. Pintar.